Kita kembali pada mata kuliah Fisika 1 dan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak dua dimensi. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang vektor dan ingat bahwa vektor itu tidak menandakan posisi kecuali kalau dia dinyatakan sebagai vektor posisi. Dan di sini kita akan melihat suatu vektor posisi karena dimulai dari titik origin 0 O titik 0,0 dan melihat sebagai vektor perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Misal dalam kasus ini adalah kita memiliki jalur atau jalur dari partikel ini, dan partikel ini atau benda ini bergerak dari sebut saja titik A ke titik B dengan jarak adalah delta R kalau kita hanya melihat jarak terdekat dari kedua benda ini. Dan di sini ada vektor posisi inisial pertama dan vektor posisi akhir RF dan waktu awal dan juga waktu akhirnya. Maka eh, perpindahan atau delta R adalah RF dikurangi dengan RI atau vektor posisi R di titik akhir dikurangi vektor posisi di titik awal. Dan beda waktu delta T adalah T pada posisi akhir atau waktu pada posisi akhir dikurangi dengan waktu pada posisi awal. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa eh, vektor kecepatan rata-rata dari titik A ke B itu adalah delta R dibagi dengan delta T. Nah, sedangkan untuk percepatan maka kita bisa melihat antara A di sini titik A atau benda pada titik A memiliki kecepatan sebesar VI dan pada titik B di sini dia memiliki kecepatan sebesar VF dengan arah sesuai dengan gambar. Maka percepatan juga rumusnya sama dengan percepatan pada skalar adalah dalam ini percepatan rata-rata dalam vektor yaitu besarnya adalah kecepatan pada final dikurangi dengan kecepatan pada posisi awal dibagi dengan waktu di titik akhir dan dikurangi dengan waktu pada titik awal. Nah, sehingga kita bisa atau sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, dalam hal ini delta V atau perubahan kecepatan kita bisa melihatnya seperti ini, yaitu adalah kecepatan pada akhir dikurangi kecepatan pada posisi awal seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk perhitungannya ini tidak jauh beda dengan pada keadaan skalar, hanya saja di sini dia akan melibatkan arah seperti itu. Uh, Gerak 2D dengan percepatan konstan. Jadi untuk menyederhanakan suatu masalah, kita bisa melihat misalnya sebagai percepatannya memiliki percepatan konstan, sehingga A ini dia tidak berubah terhadap waktu. Nah, setiap perpindahan atau kecepatan memiliki komponen arah X dan Y. Tentu karena ini adalah vektor dua dimensi, maka misalnya kita punya vektor posisi R, yaitu adalah XI ditambah YJ, dan kecepatannya adalah XI ditambah FYJ. Masing-masing berdasarkan komponen X dan Y. Karena percepatan konstan, maka rumus pada bab sebelumnya itu masih berlaku. Jadi kita tinggal mengganti bagian yang skalar menjadi ke bagian yang vektor. Maka kecepatan akhir di sini eh, atau kecepatan pada posisi akhir ini akan sebanding dengan kecepatan pada posisi awal ditambah A dikalikan dengan waktunya. Ingat bahwa di sini V dan A adalah vektor, memiliki magnitud juga arah. Dan kalau kita substitusikan untuk masing-masing komponennya, maka V pada posisi akhir atau VF itu akan sama dengan VXI, yaitu V komponen X pada posisi awal ditambah V komponen Y pada posisi awal, ditambah juga karena A-nya akan selalu konstan, maka dia tidak akan memiliki posisi awal ataupun akhir. Nilainya akan sama, sehingga ditambah
A pada komponen X ditambah AY pada komponen Z dikalikan dengan T pada komponen Y. Atau kalau kita gabungkan ya, komponen X, masing-masing komponen X dan dipisahkan dengan masing-masing komponen Y, sehingga hasilnya adalah yang bagian bawah ini adalah Vxi atau kecepatan komponen X pada titik awal ditambah AX percepatan pada komponen X dikalikan dengan T ditambah kecepatan komponen Y pada posisi awal ditambah eh, percepatan pada komponen Y dikalikan dengan T. Ini adalah rumusnya. Jadi sebenarnya sama dengan skalar, bedanya kita memiliki arah pada komponen X dan Y untuk kasus dua dimensi. Nah, sedangkan untuk jarak atau delta R, maka besarnya adalah vektor posisi pada eh, vektor posisi pada titik akhir dikurangi vektor posisi pada titik awal, yaitu besarnya VI atau kecepatan di titik awal dikalikan dengan T ditambah setengah A percepatan dikalikan T kuadrat. Nah, sehingga posisi akhir itu akan sama dengan posisi awal. Jika posisi awal tidak nol, ditambah kecepatan di posisi awal dikalikan T, ditambah setengah dikali percepatan dikalikan T kuadrat. Ingat bahwa R ataupun posisi, kecepatan dan juga A di sini percepatan itu adalah vektor. Nah, ini jadi kalau kita ingat kembali VF V VF V akhir sama dengan V awal ditambah A kali T, dan ingat bahwa VF itu adalah memiliki komponen X dan komponen Y, dan begitu juga dengan VI, V awal memiliki komponen X dan komponen Y. Nah, ini dituliskan untuk apa namanya, untuk setiap komponen X maupun komponen Y-nya. Contoh soal, sebuah partikel berawal dari titik origin 0,0. Berarti di sini adalah titik awalnya adalah 0,0 pada T sama dengan 0. Dengan kecepatan awal pada komponen X adalah 20 meter per second. Berarti dari titik 0, kecepatan awal pada komponen X-nya adalah 20 meter per second dan pada komponen Y adalah minus 15 meter per second. Artinya dia mengarah. Nah, kalau kita hubungkan dengan arah mata angin, bahwa X positif itu artinya dia mengarah ke timur dan Y negatif itu berarti dia mengarah ke selatan. Partikel bergerak pada bidang XY dengan percepatan pada komponen X adalah 4 meter per second kuadrat. Ini berarti bukan ya ini percepatan ya, percepatan pada komponen X. Dan ditanyakan tentukan komponen kecepatan pada setiap waktu dan total vektornya. Dan B, hitung kecepatan dan laju partikel pada T sama dengan 5 detik. C, tentukan koordinat X dan Y partikel tersebut setiap waktu. Oke, jadi ini adalah gambarnya. Kita bisa menuliskan misalnya di sini, kita ketik dulu saja. Oke. Nanti kita tuliskan informasi yang sudah ada. Diketahui kita punya eh, dari T sama dengan 0 dan kecepatan awal, sebut saja kecepatan awal adalah VI, itu V XI pada komponen X itu adalah 20 meter per second. Lalu kita punya juga hmm, eh, pada komponen Y, kalau gitu kita gabung saja di sini. Atau X lalu hmm, meter per second berarti VYI itu sama dengan min 15 meter per second.
supaya tidak otomatis seperti ini. Lalu percepatan pada komponen X adalah 4,0 meter per second. Artinya di sini percepatannya hanya pada komponen X. Berarti kita tuliskan AX akan sama dengan 4 meter per second kuadrat. Dan ditanyakan, tentukan komponen kecepatan pada setiap waktu dan total vektornya. Berarti kita menginginkan VT di sini. Lalu juga hitung kecepatan dan laju partikel. Berarti V pada 5 second. Tentukan koordinat X dan Y partikel tersebut setiap waktu. Artinya kita ingin cari koordinatnya RT. Nah, jadi kalau misalnya eh, kita ingat kembali gambarannya adalah seperti ini. Mhm. Nah, dari titik 0,0 dia memiliki kecepatan adalah 20 meter ke sini, dan di sini adalah ke arah sini adalah 15 meter per second kecepatannya. Lalu percepatannya dia memiliki percepatan hanya pada komponen X saja. Artinya di sini dia A-nya itu adalah sama dengan 4 meter per second. Artinya semakin lama, semakin besar, kecepatan pada arah X ini akan bertambah. Hingga kira-kira gambarannya dia bukan lagi garis lurus seperti ini, tidak lagi linear, karena dia memiliki perubahan terhadap X, tapi menjadi sedikit melengkung, seperti ini. Sorry. Nah, kira-kira seperti itu gambar. Atau, nah kira-kira seperti ini gambarannya. Lalu pertama kita akan menentukan VT, kecepatan untuk setiap waktu dan juga total vektornya. Maka kita bisa melihat rumus di sini. Saya akan kopikan dulu yang ini gambarannya ke slide berikutnya. Kita akan geser ke arah sini saja sepertinya. Oke. Oke. Dan kita akan coba menjawab di bawahnya. Nah, maka pertama kita ingin menghitung VT-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan rumus sebelumnya. Nah, yang ini. Jadi V untuk setiap waktu kita bisa melihat adalah besarnya V awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan T. Maka di sinilah. Oke, jadi VT dimanapun dia berada. Oke, VT ini adalah V awal ditambahkan dengan A dikalikan dengan T. Nah, di sini karena V awal itu dia memiliki komponen terhadap X dan Y, bisa saya tuliskan sebagai 20,15 seperti ini untuk meter per second. Lalu ditambah A-nya karena dia hanya memiliki pada komponen X-nya saja, itu 4,0 dikalikan dengan T. Maka kita bisa menentukan di sini yaitu besarnya untuk kecepatan setiap waktu dalam komponen X dan Y adalah 20 ditambah 4T, 15. Seperti ini. Dalam satuan meter per second. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk I, J. VT sama dengan 20 ditambah 4 TI
Yaitu ini adalah komponen X ditambah 15C. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat komponen Y itu akan bernilai selalu sama, yaitu sebesar 15, tidak kapanpun waktunya, seperti itu. Hmm, nah, ini ya. Jadi ini adalah total vektornya untuk kecepatan setiap waktu. Berikutnya kita akan melihat V pada saat 5 detik. Set, V saat 5 detik. Maka dia tinggal kita substitusikan untuk T sama dengan 5. Sehingga nilainya adalah komponen X-nya 20 ditambah 4 kali 5 adalah 40. I ditambah dengan 15 C. Artinya pada detik kelima ini kecepatan komponen ke arah X adalah menjadi 40 meter per second dan komponen arah Y itu akan tetap sama. Lalu posisinya terakhir adalah posisi pada setiap waktu RT. Nah, ini adalah posisi pada setiap waktu. Sebentar, karena vektor maka harus saya tebalkan ya, supaya tidak salah. Vektor, dan ini pun adalah vektor. Dan ini juga adalah vektor. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihat rumusnya yang awal lagi. Kita ingat bahwa rumusnya adalah eh, R akhir ataupun R di ujung yang kita inginkan di T berapapun adalah posisi awal. Nah, untungnya karena tadi di contoh adalah posisi awalnya adalah 0, maka kita bisa hilangkan eh, vektor posisi di titik awal. Sehingga hanya tinggal bersisa bagian kecepatan awal dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini karena tadi posisi awalnya adalah 0, maka kita bisa langsung di sini adalah menjadi eh, V di V awal dikalikan dengan T ditambah dengan 1/2 GT kuadrat. Sorry, A kuadrat kecepatannya. Seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan kembali V awalnya itu adalah seperti ini. Hmm, 20, min 15 dan A-nya itu adalah 4,0 dikali sorry, T ini adalah T dan ini adalah T kuadrat seperti ini. Sehingga kalau kita pisahkan masing-masing komponen ya untuk X dan Y, kita bisa mendapatkan 20T untuk komponen X ditambah 2T kuadrat I, lalu untuk komponen J-nya adalah karena ini 0 berarti bisa langsung jadi minus 15T untuk komponen J. Jadi seperti ini. Jadi tergantung berapa waktunya, maka posisinya akan berpindah untuk posisi X dan Y-nya. Seperti itu. Hmm, Ini adalah totalnya untuk vektor posisi. Ini komponen X perubahannya dan ini adalah komponen perubahan pada komponen Y. Nah, nah, untuk gerak peluru di sini gerak peluru, gerak melempar dan lain sebagainya kita bisa melihatnya sebagai gerak dua dimensi. Yang pertama dia memiliki komponen.
X yaitu komponen horizontal dan yang kedua adalah komponen Y yaitu komponen vertikal. Jadi kita bisa melihat sebenarnya sebagai dua kasus yang berbeda atau dua fenomena yang berbeda, yaitu kita melihat dia bergerak secara horizontal dan kedua dia bergerak secara vertikal. Nah, vertikal dan horizontal. Eee, untuk gerak, horizontal di sini dia tidak akan dipengaruhi oleh, gravitasi sehingga dia hanya, eee eee, apa namanya, hanya memiliki bentuk sebagai gerak lurus biasa, gerak lurus beraturan. Sedangkan gerak, vertikal ke arah Y ini dia akan sangat dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga menjadi gerak jatuh bebas atau gerak melempar ke atas. Di sini, dalam kasus menggunakan vektor maka, kita harus melihat, berapa kecepatan awal ke arah X, berapa kecepatan awal ke arah Y di sini, lalu, di mana posisi akhirnya dan, terhadap X dan juga Y. Misalnya kalau, jatuh kembali ke tanah atau di atas dan lain dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan pada gerak peluru sama seperti gerak, melempar, bola melempar benda secara vertikal, bahwa kita akan memiliki suatu, nilai tinggi maksimum di sini akibat adanya gravitasi melempar ke atas berlawanan arah gravitasi, maka pada suatu waktu dia akan mencapai tinggi maksimum yaitu saat V atau kecepatan ke arah Y-nya menjadi nol. Sehingga di sini kita hanya memiliki informasi kecepatan ke arah X-nya saja. Dan karena tidak ada percepatan yang mempengaruhi ke arah X, dalam artian kita diasumsikan tidak ada hambatan terhadap angin dan lain sebagainya, maka kecepatan X ini, sama seperti kasusnya gerak lurus, beraturan yaitu, dan tidak mengalami percepatan, maka kecepatannya akan selalu konstan atau sama sini. Nah untuk, posisinya, R ini, eee untuk R, terhadap apa namanya, terhadap komponen Y ini akan sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, contoh soal, sebuah bola dilemparkan sedemikian sehingga memiliki kecepatan awal pada komponen vertikal dan horizontal berturut-turut adalah 40 meter per second dan 20 meter per second. Berarti ini adalah kecepatan awal Vx, komponen vertikal dulu, berarti ini adalah VYI, ini sama dengan 40 dan ini adalah VXI. Sama dengan 20 meter per second. Tentukan total waktu bola tersebut berada di udara dan jarak bola di udara dan jarak bola dari titik awalnya. Oke. Nah, ini adalah, gambarannya. Jadi kita akan, lihat di sini, bahwa bentar, oke, kita akan tuliskan. Berarti, kita tahu adalah kecepatan awalnya dalam komponen X dan Y, Vxy itu akan sama dengan 20 meter per second, Ups, dan VY, oke, kecil aja deh, bold, nah karena vektor VYI ini sama dengan 40 meter per second. Ini juga, sorry, V untuk Vxy bukan vektor ya, V-nya yang vektor. Lalu yang, gravitasinya kita asumsikan, kayaknya 10 meter per second kuadrat supaya perhitungannya lebih gampang. Nanti kita akan lihat baru ditanyakan. Berarti G-nya asumsi, ya untuk asumsi G sama dengan, tergantung perhitungan apakah kita ingin melihat, lebih realistis yaitu 9,8 meter per second atau kalau misalnya hanya sebagai contoh kita buat angka yang, cukup mudah yaitu misalnya 10 meter per second kuadrat kita bulatkan.
It mmm, oke, yang ditanyakan adalah total waktu bola tersebut berada di udara, yaitu berarti adalah waktunya dan kita asumsikan berada di udara itu adalah dari sesaat setelah dilempar hingga sesaat sebelum menyentuh tanah. Jadi ini adalah T-nya, T total, atau T udara, dan juga jarak bola, kita sebut saja Rx. R terhadap X dari titik awalnya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Oke, ini kayak kita ubah menjadi hitam, masukkan ke sini. Oke, ya tidak masalah lah ya. Mhm. Oke, lalu kita akan menjawab ya di sini. Nah, di sini berarti kita akan melihatnya sebagai 2 komponen yang berbeda, yaitu adalah komponen ke arah X dan komponen ke arah Y. Nah, untuk komponen pertama kita bisa melihatnya komponen Y terlebih dahulu atau komponen vertikal. Nah, berarti komponen Y ini kita melemparkan, suatu benda dengan suatu kecepatan tertentu dan kemudian, gaya gravitasi itu, apa namanya, gaya gravitasi menyebabkan benda tersebut lama-kelamaan dia akan kembali ke tanah atau terjatuh. Nah, yang, perlu diperhatikan dari fenomena gaya gravitasi benda dilempar ke atas atau vertikal adalah ada suatu waktu, bahwa kecepatan akhirnya dia menjadi nol di ketinggian maksimum dan kemudian jatuh ke bawah. Ya, nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa, eee, dari titik awal ke suatu suatu titik tertentu yang VY-nya ini menjadi nol, ini adalah setengah jalan dari, titik awal ke titik dia akan terjatuh kembali, gitu. Karena dia sifatnya ya, kalau kita abaikan gaya luar lainnya gitu ya, dia akan sifatnya simetris, jadi naik dan turun. Seperti itu. Dan kecepatan, Y di sini, itu, VY di sini, itu nantinya akan sama dengan VY di sini, dengan arah yang terbalik akibat, gaya gravitasi. Nah, jadi dari komponen Y ini kita bisa, melihat bahwa, eee, ini adalah, VY di titik kedua ini, itu, apa namanya, selisihnya, VY, sebut saja V2Y di sini, atau bisa juga VY dikurangi, V bentar, titik akhir dikurangi titik awal gitu ya, itu akan sama dengan G dikalikan dengan T. VIY ini akan sama dengan G dikalikan dengan T. Atau, karena VY-nya nol dan kita juga tahu, maka, VY-nya adalah, 40, ini sama dengan ini dibagi dengan Y, maka kita dapatkan itu adalah nilai T. Sebentar, nah ini adalah T-nya. Oke, maka VY-nya itu adalah nol, VY-nya adalah nol. Lalu, VIY-nya karena dia berlawanan dengan gravitasi, maka nilainya kita ubah menjadi negatif, yaitu negatif 40.
dibagi dikurangi negatif jadi positif, ini menjadi 4 titik. Artinya dari titik awal sampai titik tinggi maksimum ini dia mengalami 4 detik. Sehingga T udara adalah 2 kali dari T, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, sama dengan 8 detik. Nah, ini untuk komponen Y. Sedangkan komponen X, karena dia hanya satu gerak lurus yang tidak dipengaruhi oleh suatu gaya lain dari luar, asumsi tidak ada gaya lain dari luar dan tidak dipengaruhi percepatan apapun, maka bentuknya adalah hmm, V XI VXI sorry R ya, R dikalikan dengan T. T-nya ini adalah T udara, yaitu total dari sesaat setelah dia dilempar hingga sesaat sebelum dia menyentuh tanah. Yaitu Vx ini adalah 20 meter per second dikali dengan T udaranya adalah 8 dan besarnya adalah 160 meter dari titik awalnya. Maka kita dapatkan dua nilai, yaitu total waktu dari dia dilempar hingga sesaat sebelum menyentuh tanah dan jaraknya dari titik X ini, yaitu 100, ini Rx ya, 160 meter. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya sebagai dua fenomena yang seolah-olah berbeda. Jadi kita bisa memisahkan komponen vertikal dengan komponen horizontal, tapi keduanya memiliki kaitan gitu ya. Memiliki kaitan untuk ya menjawab pertanyaan ini secara keseluruhan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita melihat ada jarak horizontal dan tinggi maksimum peluru seperti ini. Sebut saja dari titik O, titik awalnya, titik origin, lalu ada titik A, ini adalah saat ketinggian maksimum, H max, dan saat kecepatan vertikalnya itu menjadi 0, dan lalu titik B adalah akhirnya. Maka kita bisa langsung menggunakan rumusnya seperti ini, seperti yang tadi saya tuliskan, sehingga T-nya itu besarnya adalah VI sin theta I dibagi dengan G. Nah, seperti ini. Hmm, ya, oh, baik. I. Ya. Kenapa muncul sin theta I tapi sebelumnya tidak? Di sini kasusnya VI-nya adalah total dari magnitud kecepatannya. Pada sebelumnya kita memisahkan antara komponen X dan komponen Y. Jadi kita sebenarnya VI sin theta I ini akan sama dengan V YI atau VIY ya. Tadi VIY apa VYI? VYI ya. Ya udah VYI. Nah, yang ini. Nah, jadi hanya masalah penulisan saja. TA sama dengan VI sin theta I dibagi dengan G. Nah, ini bisa digunakan kalau kasusnya ya sama seperti ini gitu. Dari dilempar, persis ya, sama persis seperti ini, dilempar dengan suatu kecepatan awal tertentu, eh lalu kembali jatuh ke tanah dengan tanahnya ini ketinggian yang sama, ketinggian yang sama saat benda tersebut dilempar gitu. Nah, sedangkan tinggi maksimum dicapai dengan melihat jaraknya di sini. Tinggi maksimum dilihat dari H-nya. Tadi sebelumnya tidak ditanyakan ya di yang contoh soal sebelumnya. Berarti H-nya ini mengikuti gerak apa namanya, gerak jatuh bebas atau gerak melempar ke atas. VYITA. VYI-nya kita bisa ganti dengan VI sin theta I. TA-nya kita ganti dengan VI sin theta I per G.
setengah G TA-nya diganti juga seperti ini, disubstitusikan. G TA kuadrat, sehingga H-nya itu H maksimum yang dicapai adalah VI kuadrat sin kuadrat TTI per 2G. Lagi-lagi ini kasusnya harus sama persis dengan seperti ini. Jadi kalau misalnya kasusnya berbeda, maka rumus ini tidak akan bisa digunakan. Nah, lalu waktu yang ditempuhkan untuk jarak maksimum adalah T ke B ini adalah 2 kali TA, dari 2 kali dari waktu sampai dia menyentuh mencapai ketinggian maksimum. Sehingga jarak maksimum yang bisa dicapai adalah R sama dengan VXI TB. VXI adalah komponen ke arah X, kecepatan awal komponen ke arah X atau VI cos theta I, dikalikan 2 TA, VI cos theta I, eh, VI cos theta I dikalikan TA-nya tadi adalah yang ini. Sehingga R maksimum, R yang dapat ditempuh adalah V kuadrat sin 2 theta I per G. Nah, di sini kita bisa melihat dari persamaan ini bahwa kalau kita ingin mencapai jarak terjauh R yang maksimum, maka nilai sin 2 theta I ini harus bernilai 1. Jadi R max ini akan dicapai kalau sin 2 theta I ini bernilai 1. Yaitu sin yang bernilai 1 adalah 2 theta, sorry, theta I ini ya. Nah, sin bernilai 1 adalah 90 derajat, artinya theta I-nya itu adalah 45 derajat. Nah, sorry, sama dengan 45 derajat atau pi per 4. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau kita melempar 45 derajat, dia akan mencapai jarak maksimum. Jadi kalau misalnya kita melihat mungkin atlet lempar lembing atau tolak peluru dan lain sebagainya, nah itu untuk memaksimalkan jarak apa namanya jarak lemparnya itu diusahakan bahwa eh, kemiringannya atau arahnya itu adalah 45 derajat dari arah horizontalnya. Nah, sehingga didapatkan jarak maksimum. Dan kita bisa melihat di sini ternyata eh, kemiringan 15 derajat dengan 75 derajat itu akan mengalami apa namanya jarak yang sama gitu. Begitu juga dengan 30 dan 60. Itu udah cerminannya pasangannya seperti itu. Nah, di sini contoh soal. Seorang atlet lompat jauh melompat dari tanah datar dengan sudut 20 derajat dan dengan laju 11 meter per second. Melompat dari tanah artinya 11 meter per second itu ini ya totalnya ya apa namanya magnitudenya. Bukan dalam komponen X dan Y tapi magnitudenya dalam dua dimensi. Asumsikan gerakannya sebagai gerakan sebuah partikel. Jadi ketinggian orang dan lain sebagainya itu tidak diperhitungkan. Lalu pertanyaannya seberapa jauh dia melompat pada arah horizontal dan B berapa tinggi maksimum yang dicapai. Oke, kita pindahkan dulu sini, kita hilangkan nomor 2-nya supaya kita punya tempat dan sini kita hilangkan. Hmm, kita mulai dari nomor 2. Oke, kita jawab dulu yang ini. Berarti diketahui sudut ya sebut saja sudutnya adalah theta. Theta berarti dari jarak dari horizontalnya ya theta sama dengan 20 derajat. Lalu laju awal PI sama dengan 11 meter per second. Ini angkanya agak nggak enak. Dia harus pakai terpaksa harus pakai kalkulator. Asumsikan gerakannya sebagai gerakan sebuah partikel dan ditanyakan hmm, tanyakan seberapa jauh dia melompat pada arah horizontal berarti tadi sama dengan R ya.
ataupun Rx itu supaya kita menekankan bahwa jarak horizontal Rx dan kemudian berapa tinggi maksimum yang dicapai sebut saja Hmax. Sorry. Hmax. Nah, seperti ini. Oke, ini kita buat lagi supaya ada tempat. Nah, jadi kita bisa melihat di sini gambarannya ada orang melompat seperti ini tuh. Dan sudutnya adalah 20 derajat, tetanya 20 derajat. Kecepatan awalnya adalah 11 meter per second. Artinya kasus ini sama dengan kasus yang ini. Nah, sehingga kita bisa langsung memakai rumus ini karena benar-benar sama kasusnya. Jadi untuk pertanyaan berapa R-nya, R dulu ya. R-nya, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Oke, kita copy saja. Nah, hmm, hmm, sini ya. Ini Rx ya. Kita tuliskan sebagai Rx. VI kuadrat sin 2 theta I dibagi dengan G. Kita lupa asumsikan berapa gravitasinya. Karena angkanya sudah nggak enak ya, kita asumsikan asumsi gravitasinya sekalian aja 9,8 meter per second kuadrat ya. Ya, bebaslah karena tidak ditentukan sebenarnya tidak masalah. Tapi ini yang nilai mendekati untuk kasusnya dia berada di bawah apa namanya dekat dengan permukaan level permukaan air laut ya. Kalau agak tinggi di pegunungan itu dia lebih rendah lagi. Oke, jadi PI-nya kita tahu G-nya 9,8. Lalu apa lagi? Sin 40 degree. Uh. Sin 40 degree. 2 kali 20 ya 20. Oke, ini terpaksa menggunakan kalkulator. Kita hitung saja di menggunakan kalkulator. Kita punya kalkulator nggak ya? Oke, kita pakai kalkulator saja. Hmm, ada lumayan kalkulator saintifik. 11 kuadrat. eh, langsung ya. Saya tidak suka. Dikalikan sin. Ntar, ini sinnya dalam sudut atau dalam apa ya? Kita bisa sin dulu. Sin 90. Oh, hmm, susah juga nih makanya. Hmm, bagaimana gimana? Ah, ini pakai nggak saintifik. Nah, coba kita oke. Agak susah ya ngitungnya. Saya pakai MATLAB aja deh. Oke. Ah, oke. Biar nggak kelihatan. Di sini. Oh, sini. 11 kuadrat dikalikan, biar aman, 11 kuadrat dikali sin. Nah, di sini pakainya radian ya. Untuk 40 derajat 180 berarti dibagi berapa ya? 40 ke 108. Hmm, 180 dibagi 4, 45.
Pi per 40, 20, 80 dibagi 4. 18 dibagi 4, bentar. 18 dibagi 4 berapa? 4,5 ya. Berarti nih dibagi. Ya, pi per 4,5 ya. Eh 11 kuadrat dikali sin pi per 4,5 dibagi gravitasinya adalah 9,8. Sama dengan 7,94 meter. Kita bulatkan saja. Sama dengan salah. Sama dengan 7,94 meter. Nah, ini adalah jaraknya. Lalu berikutnya Hmax. Hmax kita lihat bisa langsung gunakan rumus ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah Hmax-nya. Ini adalah Hmax. Itu. Hmax. Berarti PI kuadratnya adalah tadi 11 kuadrat. Sin kuadrat 20 derajat. Ini dibagi dengan 2 kali 9,8. Oke. Mana kalkulator? 11 kuadrat dikali sin sin 20. Kita langsung kuadratkan aja. Ups, sin kuadrat bukan 20, ini berarti pi per 9. Dari 9 dibagi dengan 2 kali 9,8. 0,72. Berarti ini adalah 0,72 meter. Ini adalah tinggi maksimum yang didapat. Oke. Lagi-lagi perlu ditekankan bahwa karena soal ini kasusnya sama dengan bentuk ini, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang ada. Hanya saja ya memang untuk menghafalkan rumus seperti ini sangat tidak praktis ya, tidak efisien. Jadi diharapkan ya kita bisa menurunkan rumusnya dari bentuk-bentuk yang sederhana seperti tadi. Nah, seperti ini gitu ya. Tanpa perlu mengandalkan menghafal rumus seperti itu. Oke. Ini contoh soal pertama. Contoh soal kedua, sebuah batu dilempar dari atas gedung ke arah 30 derajat arah horizontal dan dengan laju awal 20 meter per second. Jika tinggi gedung 45 meter, berapa lama hingga batu tersebut jatuh ke tanah? B. Berapa laju batu sesaat sebelum menyentuh tanah? Nah, untuk contoh kedua ini itu karena dia benda tersebut atau batunya itu dilemparnya tidak berada di jarak yang sama dengan saat kita melempar, maka kasus ini persamaan ini tidak bisa digunakan. Kita harus memodifikasi atau mencari lagi yang menurunkan dari awal. Jadi 30 derajat untuk tetanya dan laju awalnya adalah 20 meter per detik. Asumsi G-nya ya 9,8 tidak masalah, kita gunakan kalkulator dan ditanya adalah berapa lama hingga batu tersebut ke tanah. Berarti T-nya ya. T sebut saja T udara. Dan kedua, berapa laju batu sesaat sebelum menyentuh tanah? Laju batu berarti ya sebut saja V
karena laju batunya ini tidak dikatakan komponen X ataupun Y-nya, ya kita samakan saja, berarti disebut saja sebagai V final, VF. Berarti dia VF ya. Mungkin hanya magnitudenya saja. Dan di sini kita bisa melihat gambarannya adalah bahwa misalnya ini adalah gedung, tingginya, oh ya, tingginya 45 derajat, 45 meter ya. Di sini adalah 45 meter. Ya, itu seperti harus tambahkan. H gedung sama dengan 45 meter. Nah, ini juga salah satu informasi yang penting, jadi harus ditambahkan. Oke, nah ini adalah H gedung 45 meter. Nah, lalu di sini misalnya kita lempar batunya ke sini. Nah, yang biasanya soal sebelumnya hanya seperti ini ternyata jatuh terus sampai ke bawah. Seperti itu. Nah, oke. Hmm, oke. Nah, jadi pertama yang ditanyakan adalah berapa T di udara dari awal dilempar sampai ke jatuh ke tanah. Jadi kita bisa menghitung, pertama adalah dari sebut saja kita punya dua titik. Di sini adalah titik A, yaitu titik A ini adalah saat V Y-nya itu sama dengan 0. VY sama dengan 0 atau pada saat dia mencapai ketinggian maksimum. Kemudian adalah titik B, yaitu pada saat dia menyentuh tanah. Sebut saja seperti itu. Maka kita hitung kapan dia mencapai titik maksimum, lalu kita gunakan rumus gerak jatuh bebas untuk menghitung kapan dia mencapai titik B. Jadi kita melihat di sini adalah TA adalah T sampai ke titik A itu kita gunakan gerak saat melempar ke atas, sehingga V VYI itu nah di sini VA dulu ya. VY yaitu saat di titik A dikurangi VYI sama dengan G dikalikan dengan T. Kita tahu VY-nya ini adalah 0, 0, dan VYI-nya itu besarnya adalah berapa ini? Nah, karena dilempar ini 30 derajat dari arah horizontal, artinya kita menggunakan VI sin theta. VI sin berapa? Sin 30 derajat. Ini besarnya adalah 9,8 kali T. Sehingga kita dapatkan oh ya, VI-nya adalah 20 meter per second. Sehingga kita akan dapatkan di sini T itu sama dengan 20 sin 30 derajat dibagi dengan 9,8. Sin 30 adalah setengah ya. Sin 30 dari 0 ya setengah. Jadi 10. Apa mending pakai 10 ya? Udah nggak apa-apa lah. 10 dibagi 9,8. 1,02. Seperti 1,02. 1,02 detik. Ini adalah dari titik awal ke titik A. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mencapai ke titik B, artinya kita harus menghitung ketinggian maksimumnya dulu, yaitu ketinggian pada saat di titik A. Lalu dari situ kita menghitung gerak jatuh bebas dari titik A ditambahkan ketinggian gedungnya. Jadi untuk
H max-nya, misal H max, sorry, H max ini besarnya adalah VI, eh eh, VYI sin theta, ups, dikalikan dengan T, ditambah 9,5 1/2 GT kuadrat. Ya, seperti itu. Hmm, di sini kita asumsikan titik ini eh, adalah 0. Jadi kita hanya perlu menghitung ketinggian dari titik awalnya, yaitu H max. Nah, sehingga besarnya H max adalah VYI tadi adalah 20, sin theta adalah sin 30, 20 kali sin 30 derajat dikalikan T ditambah 9,8 bagi 2 4,9, langsung saja T kuadrat. Nah, dari T-nya kita tahu adalah 1,02. Hmm, 1,02, sehingga kita dapatkan 20 sin 30, sin 30 setengah ya, 10, 10,2. Oke, berarti 10 kali tadi 1,02-nya ans, ditambah 9,8 kali 0,5, dikali ans kuadrat. Di sini artinya kita harus menegatifkan PYI-nya karena dia arahnya adalah ke atas, bukan ke bawah, berlawanan arah dengan gravitasi. Eh, oh ya, saya lupa kali. Oke. Hmm, hmm, hmm. Ya berarti gravitasinya yang negatif ya. Karena kita mencari tingginya ke atas. Ya ini. Sebentar. Semen- Hmm? Ah, jangan pakai ans ya. Ini pakainya 10 dibagi 9,8. Oke, di sini juga 10,9, 10 dibagi 9,8. Ya, 5,102. Jadi ini kenapa negatif? Karena kalau saya mengasumsikan G-nya yang positif, berarti artinya negatif itu adalah tinggi yang ke atas, yang berlawanan dengan arah gravitasinya. Berarti kita dapatkan berapa ini? 5,1, ya 5,1 saja. 5,1 meter. Ini adalah eh, tinggi maksimum yang dicapai sehingga eh, kita menghitung berikutnya adalah dengan gerak jatuh bebas. Kita copy di sini. Hapus. Pindah ke atas. Nah, ini ya. Nah, maka dengan gerak jatuh bebas dan hak total itu artinya adalah dari tinggi maksimum dan juga kita tambahkan dengan tinggi gedung.
H total di sini itu sama dengan 5,1 ditambah 45, yaitu berapa? 50,1. Ini kayaknya kalau gunakan gravitasi 10 meter per second kuadrat lebih enak ya. Oke, ini gerak jatuh bebas. Em, Gerak jatuh bebas berarti kita gunakan rumusnya adalah di sini H total itu akan sama dengan V awal yaitu VY. Nah, untungnya VY-nya sama dengan 0 jadi kita tidak perlu dihitung. VY ini ditambah 1/VYT, sorry. 1/2 dikali I T kuadrat. Dengan T ini adalah T udara. Udara. T udara. Nah, seperti ini. Karena VY ini adalah 0, yaitu pada saat dari ketinggian maksimum, maka kita bisa menghilangkan bagian ini, sehingga T udara, T udara ini besarnya akan sama dengan akar T akar dari mana ini? T udara berarti H total 2 kali H total 2 kali H total dibagi T ya. Dibagi dengan T. Eh, sorry, sorry. Dibagi dengan G, gravitasi. Nah, atau sama dengan sekian T. 2 kali H-nya adalah 50,1 dibagi 9,8. Oke, berapa ini? 100,2 ya, 100,2 berarti akar 100,2 dibagi 9,8. 3, ya kita bulatkan 3,2 saja ya. 3,2 detik. Oke, nah jadi selama itulah bentar, ini T udara. Oh, sorry, ini bukan T udara ya. Ini adalah T dari titik A ke B, berarti TAB aja ya. Kita tuliskan ini adalah TAB. Oke, karena T udara adalah artinya dari awal saat kita melempar. Ini hanya dari A ke B, yaitu gerak jatuh bebas. Oke, itu adalah 3,2 detik. Sehingga T totalnya adalah penjumlahan TAB dengan ditambah T awal. T total ini sama dengan T dari titik awal ke titik A ditambah T AB. 1,02 ditambah berapa? 3,2. Sama dengan berapa? 4,22. 4,22 second. Oke. Nah, ini adalah jawaban untuk yang T udara. Berikutnya adalah berapa VF-nya? Ini kita bisa menghitung menggunakan gerak jatuh bebas juga karena kita tahu VY-nya. Maka oke, kita tambahkan di sini saja. Nah, VF berarti ini adalah kecepatan berapa VF min VY ini sama dengan G dikalikan dengan T. T-nya adalah T B seperti ini. Atau karena VY-nya itu adalah 0, artinya kita bisa menghitung PF-nya
akan sama dengan G dikalikan TAB. Temuan G-nya adalah 9,8. TAB-nya adalah TAB itu adalah 3,2. 9,8 dikalikan 3,2. 31,36. 31,36. 1,36 meter per second kuadrat. Dengan catatan ini adalah VF untuk V ke arah Y. Karena kita hanya melihat sebagai gerak jatuh bebas. Sedangkan VXF itu akan selalu sama. VXF karena dia hanya gerak lurus saja, yaitu besarnya adalah VI cos theta. VI cos theta-nya adalah 30 derajat. Sorry. VI-nya 20, cos 30 derajat setengah akar 3 ya. Ada akarnya. 20 berarti 10 dikali akar 3.